Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anak-anak Bapak semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, pada hari ini adalah pembelajaran kita yang ke-10. Ya. Jadi ke-10 ya berarti tinggal 5 kali lagi. Ya, itu pun kita presentasi 5 kali lagi, berarti ini materi yang terakhir. Ya. Jadi dalam materi yang terakhir ini, ya kita sudah banyak membahas tentang korupsi. Ya, kemarin kita membahas korupsi tentang peran mahasiswa. Ya, masih ingat kita kan, ya bagaimana peran mahasiswa. Tapi kadang-kadang begitu saya share videonya, YouTube-nya, ya nonton cuma 5 orang. Jadi kemana yang lain? Yang ngasih komen cuma 2 orang, 3 orang, yang lain kemana? Ayo dong tonton, ya kan kita ngulang-ngulang. Namanya kita pembelajaran daring, ya katanya dimanapun kita bisa nonton, dimanapun kita bisa belajar, sambil pacaran kita dengarkan, ya gitu ya. Ya, iya. Jadi nggak harus kita tatap muka terus kita. Ya, pembelajaran daring ini. Itu makanya kami pun di Noviani masuk lagi, ya Noviani. Jadi ini kita pembelajaran itu bisa di mana saja. Ya, jadi kita sudah mengenal, ya tahu porsi kita sebagai mahasiswa. Ya, kalian ini orang-orang intelektual muda loh. Ya, jadi banyak diharapkan pemerintah, masyarakat kepada kalian. Ya, banyak sekali. Ya, jadi harapannya 5 tahun akan datang tuh, ya kalau kalian akan menjadi orang yang sukses, ya kalian harus ingat pribadi 9 nilai inti pribadi berintegritas itu. Ya, matikan dulu Erika, apamu? Ya. Erika matikan lustonnya. Jadi harus kalian ini banyak loh ya ini kita ini tidak akan berubah-ubah kalau kalian itu tidak berperan. Ya, kalau nggak berperan kalian tidak berubah-ubah. Nggak sampai ginilah kita terus sampai ke anak cucu. Ya, bukannya bertambah korupsi ini. Terus dia. Ya, yang kasat mata itu kan yang kita lihat di TV, di KPK, itu yang kita lihat. Tapi yang di bawah-bawah ini, apakah kita pejam mata? Ya, karena dari bawah inilah terjadinya korupsi, bibit-bibit korupsi ini dari bawah, dari masyarakat. Ya, dan kalian kan pribadi intelektual muda ini kan kalau di kampus jadilah kalian seorang mahasiswa yang mempunyai pribadi berintegritas. Kalau kalian tidak, ya udah pulang dari kampus, kalian kan bermasyarakat. Jadilah kalian sebagai masyarakat yang berpedoman teguh pada nilai-nilai inti. Ya, itu dia. Jadi banyak loh ya. Pemerintah tuh membuat mata kuliah anti korupsi ini bukan asal-asalan. Iya. Si Lulu masuk ntar ya. Lulu, nggak ada lagi nama si Lulu nih. Ada Lulu Sari. Oke. Jadi nggak ini loh, nggak pemerintah itu membuat education, ya pembelajaran karakter, ya education karakter building, ya bagaimana kita pemerintah itu membangun karakter, ya. Jadi itulah makanya. Ya, ini kita mata kuliah anti korupsi ini didengung-dengungkan kemana-mana. Harus universitas masuk, harus universitas bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih nggak enaknya lagi, statement KPK itu mengatakan 97%
itu yang ditangkal oleh KPK itu orang-orang yang mempunyai orang-orang tamatan akademisi. Ya, jarang itu tamat apa? S2, S1, paling S1 sarjana. Nah, itu dia. Ya, jadi dengan latar belakang seperti itu, makanya pemerintah membuat ini harus dibuat ini mata kuliah anti korupsi untuk perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu wajib mengampu mata kuliah anti korupsi. Jadi bukan pemerintah itu membuat ini bukan asal-asalan. Ya, jadi nantinya jangka panjang itu sampai PAUD pun diajarkan anti korupsi ini. Masuk dia di mata pelajaran PAUD, PGSD, SD, SMP, dan SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu kita diharapkan pemerintah ini 5-10 tahun ini akan berubah bangsa ini. Ya, kita sudah tidak berubahnya, makanya pemerintah membuat harus mewajibkan seluruh perguruan tinggi mengampu mata kuliah anti korupsi. Ya. Jadi makanya kita harus belajar tentang ini. Dan itulah peran mahasiswa tadi, kita balik ke peran mahasiswa. Ya, bagaimana seorang mahasiswa ini menjadi agen-agen perubahan. Ya, bagaimana seorang mahasiswa ini menjadi model-model di masyarakat. Ya, kalau dia di masyarakat, dialah jadi modelnya. Ya, model-model. Ya, jadi apalagi menjadi role model. Itulah dia mahasiswa tadi. Ya, kalau kita gini-gini aja, kalau kan cuek semua, sudahlah korupsi anti korupsi, yang penting lulus. Ini enggak berubah-ubah kita. Ya, mau kamu begini terus, Erika? Ya, anak cucu kamu mau begini terus? Dengan Dengan kemiskinan yang terus bertambah. Setiap tahunnya terus bertambah kemiskinan. Ya, sekarang sudah 12%. Berarti 100 orang, 12 orang yang miskin. Itu udah banyak loh. Ya, banyak. Apalagi kita dihantam COVID ini. Ya, growth ekonomi. Ya, itu tidak jalan. Ya, malah kita minus pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Ya, artinya itu tenaga pangsa pasar kita tidak terserap, tidak jalan industri-industri tadi yang menyerap tenaga kerja. Ya, kita mau kemana? Ya, anak cucu kita mau kemana kalau begini terus? Jadi hal-hal yang dikorupsi itu banyak loh. Ya, kita kan udah kemarin kita katakan 40% dari APBN kita, besar loh 40%. Ya, seperti saya katakan yang sudah APBN 40% itu, 20% aja dari APBN kita beli kerupuk, kita sebar ke Singapura, megap Singapura tadi. Nah, begitu apanya. Ya, apalagi Malaysia, nggak ada main-main. Ya. Jadi kenapa negara tetangga kita itu melihat kita sinis? Ya karena kita, Indonesia itu bisa diatur dengan duit. Ya, sogok aja. Kita mau buat apa juga enak di Indonesia. Enak hidup Indonesia, serba gampang. Nah itu dia, sinis mereka nggak takut sama kita, nggak segan sama kita. Ya. Jadi mana pernah kita bisa melawan sama Malaysia, melawan sama Singapura, sama Vietnam, sama Thailand. Padahal kita yang paling luas di ASEAN ini. Ya, apa yang nggak ada sama kita? Batu bara oke, banyak. Emas apalagi? Ya, sawit, jangan tanya. Ya. Biji nikel, itu sekarang biji nikel itu yang selama ini diekspor ke negara-negara Eropa. Banyak yang bermain di situ. Ya, maka pemerintah menyetop tidak boleh lagi biji nikel, barang mentah biji nikel itu diekspor ke luar negeri. Tidak boleh lagi. Kalau mau mengekspor adalah barang-barang setengah jadi. Ini
keluyupan ini yang bersentuhan dengan itu. Ya, mereka udah ini. Jadi sekarang ini kita dituntut sama WTO, ya, atau Badan World Trade, ya, perdagangan dunia, kita dituntut. Kenapa Indonesia nggak mau jual lagi nikelnya? Ya kenapa mesti kita diatur-atur negara lain? Karena itulah negara kita negara berkembang, negara miskin. Negara miskin itu yang membuat kita miskin itu ya kita sendiri. Ya, kita sudah terlalu lama ya tidak melibatkan ya pemerintah tuh ya pede sekali dia dengan membentuk KPK, dan KPK itu sajalah diharapkannya. Ya, kalau kita lihat sejarah dirinya KPK ya, itu karena polisi dan kejaksaan itu nggak jalan, maka dibentuklah KPK. Nah, itulah apa KPK tadi. Ya, makanya KPK tadi pun kita lihatlah di KPK itu sudah berpolitik lagi, ya. Jadi tidak lagi fokus kepada care value-nya, pekerjaannya. Ya udah, gini-gini aja kita terus, ya sampai anak cucu kita. Ya, bila kita jalan-jalan ke luar negeri, malu kita. How much? Ya, mereka bertanya, how much? You money, $1. 15.000, 15,015. Aduh, ya kita yang paling tinggi. Ya malu kita bergaul sama ini orang luar negeri. Berarti kan nilai uang kita nggak ada artinya. Kan nggak ada artinya uang nilai kita. Ya, jadi kan mereka orang luar negeri sana menganggap kita ini miskin semiskin-miskinnya, miskin papa, miskin papa. Itulah dia. $1 14.000, 15.000. Mana ada di negara dunia ini sampai segitu banyaknya. Ya, seakan-akan kita ini nggak ada kita produktif, nggak menghasilkan apa-apa. Ya, itu salah besar. Ya, makanya founding father kita dulu Soekarno dulu ya, beri aku 10 pemuda akan ku goyang dunia. Itu dia saking hebatnya kita dulu. Tapi sampai sekarang terus kita dipeloroti terus sama korupsi ini. Jadi semua itu kepentingan. Ya, kalau saya sebagai seorang eksportir, saya mengambil keuntungan. Ya, kalau misalnya ditutup eksportir tadi, marah saya. Ayo demon yuk, jatuhkan Jokowi, jatuhkan ini. Padahal dia ini, ya ketersinggungan dia, keberpihakan dia, tidak jalan lagi bisnis korupsinya. Nah, itulah ya apa. Jadi setiap import, ya kita mengimport barang-barang dari luar, ya itu sudah ya ada orang-orangnya tertentu, ya. Jadi kalau kita import satu barang tuh di luar negeri itu harganya 10 perak, sampai ke sini sudah jadi 100 perak. 90 perak itu dibagi-bagi dengan dikorupsi. Sehingga mahal harganya. Ya sampai di sini kita nggak kebeli. Iya, bertambah miskin kita. Nah, itulah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu dilibatkan. Dan itu juga ya masyarakat juga dilibatkan. Ya pemerintah sudah membuat peraturan ya, sudah secara represif itu ditangkapi semua. Ya itu yang besar-besar, yang kecil-kecil itu gimana? Ya itu belum sampai ke situ, ya belum sampai ke situ. Ya, jadi nggak ada efek jerahnya. Ya, efek jerahnya kalau seseorang itu ditangkap KPK, nggak ada efek jerahnya. Sampai ke bawah, ya, sampai ke lurah, kepala desa bermain semua. Ya, jadi bagaimana peran masyarakat? Ya, peran masyarakat itulah, ya, masyarakat harus peduli, ya, harus anti korupsi, ya, masyarakat tadi. Tuh si Maldi Aldo, masuk lagi si Maldi Aldo nih. Ini udah mau pulang kita, ya kan? Maldi, siapa nih Maldi Aldo nih? Maldi Pak namanya Pak. Siapa namanya?
Ahmadi Pak, Ahmadi. Ahmadi Pak, izin Pak, lagi di jalan Pak. Oh, kamu udah 2 kali, kemarin gitu juga, sekarang gini juga. Baru kali ini Pak. Allah, minggu semalam ya sekali-sekali ya apalah ya kan, agak-agak di setel sedikit. Udah kemarin udah terlambat, kali ini enggak lah, ya gitu-gitulah. Jangan baru kali ini Pak. Iya, oke. Jadi itulah bagaimana ini peran masyarakat ini, ya. Masyarakat tuh bisa menilai, melihat, ya, dari awal, dari bawah dulu, dari dasar. Ya, sebelum ke masyarakat, di keluarga itu dibenahi dulu. Ya, jadi di keluarga itu buatlah ya suatu keluarga yang menjunjung tinggi 9 nilai pribadi berintegritas. Ya, di keluarga itulah harus jujur, sama anak-anak istri kita harus jujur. Ya, kita jangan mengajari anak istri kita yang tidak jujur. Ya, misalnya anak kita, ya, ntar ya, mama pergi dulu ke pajak. Ya, paling setengah jam udah balik. Padahal 3 jam, nggak jujur kita mendidik anak. Iya. Jadi ada musibah tetangga kita, nggak pergi, nggak peduli. Itu kan termasuk 9 nilai berintegritas. Nggak peduli dengan masyarakat sekitar kita. Mau gotong royong, tak ada yang ngopen. Mana pernah si Roy Riki ini gotong royong ataupun jaga malam di kampungnya? Iya, nggak peduli dia. Jadi hal-hal tersebutlah 9 nilai inti ini, ya, dengan kita pun, dengan keluarga kita, ya, keluarga kita harus kita ini pergunakan, ya. Kalau ada yang adik kita, kakak kita, ya, kita lihat dia bonceng 3 naik sepeda motor, tegur, jangan. Ya, knalpotnya racing, brap, tegur. Jangan lu. Nah, kalau kita lihat orang tua kita hidup dengan materi, ya tegur, hidup sederhana lu, Mak. Ya. Kemudian kita merampas, ya, merampas hak orang miskin. Jangan lu, Mak, ngerampas hak orang miskin. Lah, tak ada yang kurampas. Apa rupanya yang kurampas? Itu yang LPG gas 3 kg itu kan untuk orang miskin. Ada kok bacaannya di situ. Diperuntukkan, ya, untuk orang miskin. Gas, kalian lihat gas di rumah kalian. Itu kan merampas hak orang miskin. Kita bukan termasuk orang miskin. Kenapa gas itu kita pakai? Ya, hal-hal seperti itulah, ya, di dalam lingkungan kita sendiri dulu, di rumah kita sendiri dulu kita ajarkan, ya, bagaimana berpribadi integritas tadi. Baru kita bagaimana ke masyarakat. Kita lihat sistem-sistem pemerintahan itu, mana yang bayar, ya. Kalau perlu nggak usah bayar, membuat administrasi kependudukan KTP, ngapain kita bayar? Usah, nggak siap nggak usah, ikutilah prosedur, ya. Jadi kita lihat sistem-sistemnya, ya, bagaimana itu kepedulian kita, masyarakat dilibatkan dalam hal ini. Ya, itulah makanya pemerintah ini nggak bisa bertanggung jawab sendiri. KPK, polisi, kejaksaan itulah bertanggung jawab terhadap korupsi. Nggak bisa, nggak ada daya mereka. Makanya mereka melibatkan mahasiswa, melibatkan masyarakat. Dibuat loh undang-undangnya, peraturannya, ya, bagaimana seorang mahasiswa harus terlibat dalam anti korupsi dan bagaimana mahasiswa masyarakat terlibat dari anti korupsi. Ya, jadi bukalah pikiran kita, ya, buka. Ya, jangan kita hidup bermewah-mewah, hidup sederhana. Ya, sederhana. Ya, kan kita kan sudah belajar kemarin itu. Ya, jadi pengaruh korupsi itu adalah secara internal dan eksternal. Ya, di internalnya tadi adalah mental. Ya, kuatkanlah mental kita. Kalau kita sudah bekerja, kuatkan mental kita. Ya, bagaimana menguatkan mental kita, Pak? Mendekatkan diri kita kepada Sang Penguasa. Dekatkanlah diri kita, sehingga mental kita kuat dan kita akan tidak tergoyah dengan korupsi,
yang ada di sekitar kita. Ya itulah dia. Ya itu secara internal, secara eksternal ya banyak secara eksternal. Ya bagaimana korupsi itu dipengaruhi secara eksternal. Ya, secara eksternal orang-orang sekitar kita. Cuma lah kamu duduk di situ nggak dapat apa-apa. Sebelum kamu banyak dapatnya. Bisa beli mobil dia, masakan kamu nggak dapat. Itulah bisikan-bisikan setan. Ya, setan tadi berwujud jadi teman kita. Oh iya pula lah kata-kata kita. Masa kita nggak dapat apa-apa? Malulah, masa kita hanya pakai sepeda motor butut saja. Ya, teman kita kemarin yang kita gantikan tuh udah punya mobil dia. Ya, itulah bisikan-bisikan. Ya, itu untuk mengantisipasi itu semua. Ya, kita harus mendekatkan diri pada Sang Kuasa yang Muslim. Ya, rajinlah sholat 5 waktu. Ya, yang Kristiani, pergilah ke gereja. Ya, jangan hari Minggu molor aja. Ya, nggak kerja nih, ya, hari Minggu nggak kerja nih, enak nih. Ya, tidur 1 harian, jangan seperti itu. Ya, jadi itulah yang diharapkan pemerintah ini kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Itulah harus terlibat. Ya, nah ini kita lihat dulu ya slide yang satu ini. Biar lebih enak kita bercerita, ya kan? Ya, jadilah ya kenapa masyarakat itu dilibatkan? Ya, partisi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Ya, kan itu kan tugasnya pemerintah. Pemerintah tuh ada KPK, ada polisi, ada jaksaan. Kenapa mesti masyarakat juga dilibatkan? Ya, jadi ini korupsi ini ya extraordinary crime, ya kejahatan yang luar biasa. Ya, di samping korupsi ini narkoba, psikotropa dan sebagainya, dan korupsi ini salah satu ya penyakit, ya penyakit. Ya, jadi inilah yang kalau dampaknya tuh waduh secara masif sampai dia ya ke menyentuh orang-orang miskin. Ya, bertambah-tambah orang miskin ini. Ya, kalau korupsi itu ya tidak ditumpas. Ya, itu kalau misalnya di dalam negeri, di luar negeri sana ya tetangga-tetangga kita ya sinis lihat kita. Ya, apalagi kita turun terus ke bawah, Sumut, Sumatera Utara, semua urusan mesti uang tunai. Ya itulah dia. Ya korupsi-korupsi yang harus kita ya binasakan, yang harus kita hilangkan anekdot-anekdot seperti itu. Ya jangan ada lagi semua urusan mesti uang tunai itu kita hilangkan, kita hapuskan dalam anekdot-anekdot kita. Ya, kalau kita lihat fakta, ya korupsi ini tahun 2024 sampai 2017 ini paling banyak penyuapan, ya penyuapan. Ini paling banyak. Ya, ini yang terjadi adalah di kalangan atas, ya di kalangan atas ini terjadi penyuapan ini. Ya, kalau kita dengan kalangan atas ini ada 340 kasus. Kalau kita lihat sampai ke bawah penyuapan udah beribu-ribu. Ya, bagaimana kita menyuap polisi, ya kena tilang, kita suap polisi. Bagaimana kita menyuap ya aparat desa membuat KTP dan sebagainya. Itu banyak sekali penyuapan ini. Ya, ini hanya yang besar-besar saja. Ya, ini penyuapan yang paling banyak. Ya, kemudian bagaimana strategi pemerintah ini memberantas korupsi? Ya, jadi jangan korupsi, ya masuk penjara. Ini efek jerak. Ya, bagaimana menjerak? Masuk penjara. Ya, paling kena 2-3 tahun. Ya, duit yang udah korupsinya dia begitu dia keluar 3 tahun, ya masih banyak, ya nggak apa-apalah.
lagi apes ditangkap masuk penjara. Hal-hal seperti ini nggak ada efek jerahnya, ya, nggak ada efek jerahnya jika seseorang itu ditangkap karena korupsi. Kemudian perbaikan sistem. Jadi selama ini sistem kita face to face, ya, gampang tawar menawar. Ya, kita menginginkan mengurus sesuatu, kita jumpai face to face. Ya, kita mengurus izin, ya, izin perdagangan, kita face to face. Dan sekarang ini diperbaikan sistemnya, ya, dengan face to face itu maka terjadilah itu bibit-bibit korupsi tadi, tawar menawar, ya, untuk sesuatu pengurusan. Dan sekarang ini diperbaikilah sistemnya tadi, ya, tidak lagi mengurus sesuatu dengan face to face, tetapi dengan online. Ya, dengan aplikasi kita bisa, ya, langsung, ya, membayar tarif seperti yang sudah ditentukan. Kemudian membangun nilai by education, ya, bagaimana membangun nilai, ya, itulah semua, ya, bagaimana partisipasi publik. Yang ketiga tadi ditambah dengan partisipasi publik. Jadi publik ini partisipasinya itu juga harus, ya, harus dilakukan. Kalau tidak ada publik partisipasi publik, ketiga, ya, indikator atau ketiga faktor-faktor ini tidak akan jalan searah dan harus ditambah dengan public participation. Ya. Peran serta masyarakat dalam undang-undang. Ini pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, pendidikan, ya, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, kita lihat, ya, mengapa melibatkan masyarakat? Ya, ini seperti saya katakan tadi, ya, kalau kita lihat teori-teori sikus nadi, penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dan untuk itu, memahami tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Nah, itu menurut sikus nadi, itulah teorinya. Nah, Sucipto yang menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum, law enforcement, adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi bagaimana penegakan hukum, aparat penegak hukum, penyelenggara maupun masyarakat. Ya. Ini ada pasal-pasalnya, ya, pasal Undang-Undang Nomor 30 pasal 1 berperan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPK menurut undang-undang dan sebagainya, bisa kita baca, ya. Kemudian peran perguruan tinggi, ya, kemarin sudah kita ini, ya, pendidikan anti korupsi juga sudah kita jelaskan kemarin, ya. Jadi hal-hal seperti itulah, ya, bagaimana masyarakat itu ikut dilibatkan, ya. Jadi tidak bisa pemerintah saja bertanggung jawab dalam korupsi ini. Ya, jadi jadilah kita agen-agen, model-model, role model, baik kita berada di kampus maupun kita berada di lingkungan masyarakat kita maupun di tempat kerja kita. Oke, demikian, mari kita berdiskusi. Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Si Getty tadi, Getty. Mana Getty? Ya, Getty, coba kamu nanya. Banyak nih, apa kamu nih? Ya Allah Pak, nggak tahu Pak mau yang ditanya apa. Nanya aja. Siapa yang mau nanya? Tentang apa ya Pak? Boleh, apa aja. Ada Tiara, mau nanya kamu? Ada Pak. Nah. Menurut pendapat Bapak, kan tadi Bapak bilang hukuman penjara sama biaya denda korupsi kan tidak imbang. Solusi dari Bapak, seandainya Bapak jadi pejabat negeri anti korupsi, apa yang Bapak lakukan? Iya. Jadi seandainya nggak jadi saya jadi dosen aja. Seandainya ya saya jadi pejabat di KPK. Ini
saya bukan lagi bermain di tingkat atas, saya juga bermain ke tingkat bawah. Di tingkat bawah itulah yang harus saya sapu duluan. Yang ngapain kita ke tingkat atas? Ya, kalau di bawah ini masih terus bermain ya dengan skala-skala kecil. Ini harus kita tingkatkan ya. Nanti akhirnya baru ke tingkat atas kita sapu semua. Nah, jadi kini kita kan enggak dari atas duluan. Ya, sedangkan di bawah ini banyak terjadi korupsi, walaupun korupsi kecil, tetap aja korupsi, tetap aja busuk. Ya, jadi jangan kira korupsi yang besar, ya, besar korupsinya itu dinamakan korupsi, sedangkan yang di bawah-bawah tidak korupsi, yang dia korupsi itu dikatakan tidak korupsi, semuanya sama. Ya, korupsi sedikit, korupsi banyak juga sama. Jadi kalau saya diangkat jadi ketua KPK, saya bermain dari bawah dulu. Bagaimana saya membersihkan ya praktek-praktek kotor tadi, praktek-praktek busuk tadi. Setelah dari bawah tadi, baru saya terus naik ke atas. Iya, terima kasih Tiara. Ini kamu mengangkat saya jadi ketua KPK. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada yang lain, ya udah ini sampai sini kita, ya kan? Si Tiara yang dapat nilai hari ini. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Siapa tapi namanya Tata? Dita Nursina Pak. Dita Nursina. Oke, Dita. Ya. Ini mungkin sedikit keluar dari materi Bapak malam ini. Jadi kan baru-baru ini di dekat rumah saya itu ada pembetulan jalan Pak. Pembetulan pengaspalan jalan. Tadinya memang udah diaspal tapi hancur lagi. Itu dibetulinnya udah setelah sekian tahun baru dibetulin gitu Pak. Kan biasanya kalau untuk pembenaran jalan kayak gitu kan memang pemerintah udah memberikan dana yang sesuai untuk itu ya Pak. Iya, betul. Gitu. Dan seharusnya dikerjakan dengan dengan benar-benar gitu loh Pak. Dengan yang seharusnya gitu. Tapi ternyata waktu pas kemarin pembetulan jalan itu kayak mereka melakukannya itu kayak dengan seadanya gitu Pak. Iya. Gitu kan. Jadi kayak aspalnya kayak masih naik turun gitu. Terus kayak kualitasnya itu ya seadanya aja. Ini baru sebulan udah hancur lagi gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai warga ingin menyampaikan keluh kesah kita gitu kan Pak atas hal yang kita alami di lingkungan kita, itu gimana kita menyampaikannya dan kepada siapa kita menyampaikannya agar keluhan kita itu cepat atau benar-benar gitu bisa didengarkan Pak. Iya, terima kasih Tata. Ya, jadi sebenarnya ya semua proyek-proyek pemerintah itu ya dananya sudah cukup. Ya, jadi kan kalau misalnya mau mengadakan suatu proyek pengaspalan jalan, itu kan harga-harga perkiraan sendiri itu sudah ada, standar-standarnya, standar harga itu sudah ada. Jadi nggak mungkin mereka buat seadanya. Ya, sampai keuntungan mereka tuh sudah diperhitungkan. Keuntungannya 10% dari proyeknya sudah diperhitungkan. Jadi nggak mungkin ya mereka mengerjakan asal-asalan. Nah, inilah yang harus kita berantas. Dan saat ini ya namanya juga pemerintah pemerintah kita baru mengadakan ini ya, baru karakter building tadi ya, membangun karakter ini baru ini. Ya, baru anti korupsi ini baru ini. Ya, yang diharapkan pemerintah bukan saat ini, tapi nanti 5-10 tahun akan datang jika kalian nanti menjadi ya pimpinan-pimpinan, ya, menjadi manajer-manajer, ya, menjadi sub-manajer semua. Ya, itu yang diharapkan, kalian nanti akan ya anti akan korupsi. Ya, itu yang diharapkan. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ini bukan zaman kita, ya.
dan kemana kita harus melapor. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, lihat lapor, lihat lawan laporkan. Ada aplikasi jaga, lihat di situ. Kan ada kan, kamu udah buka Patrix, udah unduh aplikasi jaga. Aplikasi jaga, Pak. Belum pula, Pak. Nah, nanti yang belum lihat dulu, download dulu aplikasi jaga, apa sih yang ada di situ. Bisa kita lihat di situ. Ya, bisa kita, misalnya desa kita, kelurahan kita, bantuan dari pemerintah berapa, apa yang dibuat kepala desa atau kelurahan, ya, mana buktinya, kita bisa melapor ke situ, kita fotokan tidak sesuai. Ya, bisa kita itu dijamin kita kerahasiaan kita. Tidak akan disebar-sebarkan bahwa si Tata Dita melapor ke jaga, enggak. Ya, tidak akan seperti itu. Ada, cobalah download ya aplikasi jaga. Ya, itu aplikasi yang dikeluarkan oleh KPK. Bisa kita di situ kita bisa berdiskusi, nggak benar itu. Ya. Coba kalian nanti setelah dari sini ya aplikasi jaganya kalian download, ya kalian lihat aja dulu. Kalau nggak suka aplikasi jaga hapus lagi, kan gampang kan? Hanya 10 menit nggak nyampe aplikasi jaga tadi. Ya Getty ya, kamu buka ya aplikasi jagamu ya Getty. Kamu ngantuk kayaknya, ya udah jam berapa? Ya. Enggak Pak, iya Pak, siap. Nah, buka ya Nanti di aplikasi download ya, jaganya. Ya, nanti ya, kalian Pak. bisa kita lihat. Kalau nggak suka hapus lagi kan gampang. Ya, yang penting kalian download dulu. Ya benar nggak dikatakan bapak itu cakap-cakap aja, nggak ada buktinya. Ini kalian buktikan dulu aplikasi jaga itu. Oke, ya anak bapak semua. Ya demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan presentasi kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.